Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabatku netizen dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan mengenai berita atau informasi terupdate dan memberikan suatu kesimpulan di mana membedah pemikiran Trisula Madura yang tanda kutip dalam hal ini kita menyoroti Kiai Haji Ja'far Shadiq Batu Ampar dengan pemikiran seorang tokoh Kiai Nusantara, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, sahabat-sahabatku, sebagaimana yang sudah kita ketahui tentang adanya isu nasab atau polemik nasab, di mana dari awal bahwa statement komitmen yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mengenai nasab kalangan Habaib Ba'lawi mengatakan bahwa leluhur Habib bin Ubaidillah itu ialah tokoh fiktif. Itulah tentu kesimpulan secara garis besar yang disampaikan diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tapi pada akhir-akhir ini muncul lagi ulama Nusantara, di mana salah satunya adalah anggota dari Trisula Madura, yaitu Kiai Haji Ja'far Shadiq. Beliau berpendapat bahwa Habib bin Ubaidillah itu ada, benar adanya, tidaklah fiktif. Dan tentu hal ini artinya pemikiran Kiai Haji Ja'far Shadiq dan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini tidaklah sejalan, tidak sependapat. Dari mana awalnya Kiai Ja'far itu bisa menyatakan bahwa keberadaan Habib bin Ubaidillah dari awal munculnya atau ditemukannya tokoh yang bernama Maimun Al-Qaddah. Sehingga tokoh Maimun Al-Qaddah ini terkonfirmasi ada kaitannya dengan Alwi bin Ubaidillah. Di mana juga kalau memang Alwi bin Ubaidillah itu hidup di masa tersebut, maka sesuai dengan keberadaan Maimun Al-Qaddah atau yang kita kenal dengan dinasti Fatimiyah. Dari situlah tokoh Maimun Al-Qaddah tersambung pada Ubaidillah yang menurunkan Alwi itu terkonfirmasi. Dan kalau Maimun Al-Qaddah ini banyak disebutkan, bahkan saya katakan terang benerang banyak dikatakan di dalam ilmu-ilmu sejarah pada umumnya. Nah, itu semua saya apresiasi bahwa luar biasanya kegigihan yang dilakukan oleh Kiai ulama Nusantara dalam meneliti, mengkaji, dan ingin tahu. Itulah luar biasa. Berbeda hal dengan objek, dengan orang yang dipermasalahkan, dengan orang yang bertanyakan, Habaib Bani Ba'lam, yang awalnya mereka luar biasa berapi-api menyampaikan bahwa di darah kami mengalir darah Rasulullah. Sampai pada detik ini, hari ini tidak ada pergeseran data, tidak ada bukti, bahkan sejarah yang bisa disajikan untuk menafikan apa yang sudah dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Apakah itu bentuk suatu kemalasan? Apakah itu wajar kita katakan orang yang sebagai ilmuwan? Sehingga kita tidak menemukan dari kajian-kajian para Habaib Ba'lawi, apalagi muhibbinnya, di mana mengenai tentang keberadaan Alwi bin Ubaidillah. Yang menjadi persoalan ialah mereka tetap pada komitmen, adakah ulama yang mensyaratkan kitab sezaman? Ya, masih amat sangat melekat di pemikiran para muhibbin dan Habaib Ba'lawi untuk mencari sebuah pembenaran, adakah kitab yang disyaratkan ataukah adakah yang mensyaratkan kitab sezaman? Atau jikalau orang-orang yang mempertanyakan tentang ilmu genetik seperti DNA sudah dikatakan haram dan tidak boleh digunakan atau tidak bisa untuk mengisbat nasab. Bahkan untuk coba-coba tidak bisa, itu jelas bahwa itu adalah sebatas kilahan belaka. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau ini untuk mengungkap suatu kasus, maka fikih itu kan membolehkan dengan adanya tes DNA. Mau terkait ini adalah nasab ataupun bukan, itu boleh digunakan dalam meneliti sebuah kasus. Ya ini bisa kita katakan sebuah kasus. Terlebih ini adalah orang yang mengatasnamakan baginda Rasulullah SAW. Sehingga jikalau nasab itu tidak bisa dijadikan sebuah pedoman bahwa DNA tersebut melacak nasab seseorang, akan tetapi dari alur, dari penelitian, ya setidak-tidaknya dia dari golongan Arab atau sekian ribu tahun yang lalu leluhur mereka itu berada di daerah Yaman. Dan ada yang spesifik adalah betul mereka itu adalah bangsa Arab. Tetapi kalau DNA-nya kemana, ya, nyantolnya kemana? Boro-boro mau ke silsilah zuriyah, Arabnya aja nggak ada. Jadi itulah sekali lagi bantahan dan kilahan
Habib Ba'lawi sampai saat ini masih dipertahankan dan didukung oleh para muhibbin akut yang hanya ingin sebuah kebenaran. Nah, sahabat-sahabatku, mengenai kembali persoalan adapun penelitian Yai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan Kiai Ja'far Shadiq atau salah satu Trisulat Tampar, bagi kalian para muhibbin dan habaib Ba'lawi silahkan memilih. Itu beda pemikiran. Yang satu fiktif mengatakan bahwa Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah tidak ada, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah ada. Silahkan dipilih. Kalian mau ditiadakan atau ini sudah ditemukan leluhur Alwi bin Ubaidillah itu, yakni Maimun Al-Qadah. Silahkan. Atau kalian ada sumber lain yang sudah kalian dapatkan, bisa kalian sajikan, bisa kalian jelas dan kalian bisa pertegas. Nah, sahabat-sahabatku, yang menarik, walaupun pemikirannya berbeda, jalur ceritanya berbeda, akan tetapi yang hebat menurut saya adalah persamaan di antara keduanya. Di mana letak persamaan keduanya? Yakni Yai Ja'far Shadiq yang akhir-akhir ini meneliti, menyatakan bahwa 100% bahkan 1000% nasab habaib Ba'lawi itu terputus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini mudah-mudahan video saya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Nusantara akan sebuah kebenaran. Ini kiai-kiai kita yang meneliti. Ini mereka yang betul-betul sudah kita ketahui kualitasnya. Adapun mereka yang selama ini mungkin menyandang gelar kiai, ustadz, bahkan orang-orang yang kita kenal familiar, tidak ada bantahan kilahan secara ilmiah yang menunjukkan bahwa perkembangan atas dasar penelitian mereka secara murni. Sedangkan Kiai Imaduddin dari awal sampai dengan akhir disusul kembali oleh yang akhir-akhir ini adalah Kiai Ja'far Shadiq. Ini memberikan warna yang menurut saya luar biasa dalam perspektif keilmuan, mana mereka mampu menyajikan data bahkan di abad yang sudah lama melalui cerita sejarah-sejarah kuno dan kitab-kitab klasik yang sudah berabad-abad lamanya. Nah, bagi kalian sekali lagi yang kiranya masih tidak puas, tidak berkenan atau tidak sependapat dengan apa yang saya katakan, silahkan hadirkan saja data, bukti yang menguatkan apa yang menjadi argumen kalian. Jadi tidak dengan pembahasan yang lain. Terlebih kalian melenceng apa yang dibahas, apa yang kalian bicarakan. Jadi saya sering menemukan di konten-konten saya membahas sesuatu tapi nggak nyambung. Bahkan tidak jarang hanya mencaci, hanya menilai seseorang. Itulah realita para muhibbin Ba'lawi. Ya kalau nggak berilmu, kalau nggak punya data, ya nggak usah bicara. Itu lebih baik daripada kalian menghina, daripada kalian berbicara yang seolah-olah membela Rasulullah, akan tetapi dengan ucapan kalimat tindakan yang tidak mencerminkan kecintaan kalian kepada baginda Rasulullah SAW. Silahkan. Adapun kalian yang sependapat dengan apa yang saya sampaikan, saya tentunya mengucapkan terima kasih dan mohon tentunya untuk kawan-kawan tebarkan, sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka paham, agar mereka tidak mudah mengambil sesuatu yang tanpa ada dasar ilmu yang hanya dihasilkan oleh doktrin. Jadi seperti itu, itulah tentunya yang lebih relevan, yang lebih baik untuk kita semua untuk mengkawal tentang kajian nasab baginda Rasulullah SAW. Agar ini terjaga, agar kita tepat, agar kita pula tidak disalahkan. Ketika kita membiarkan ada satu indikasi yang bakal membelokkan, yang bakal memalsukan. Jadi untuk mengetahui kejelasan keterangan yang valid wajib bagi kita semua demi untuk menjaga marwah baginda Rasulullah SAW. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.